Hai sahabat bumi. Sebelumnya perkenalkan ya, di sini aku Nazwa Yoza Pujanta. Kalian bisa panggil aku Kak Yoza. Aku mahasiswa Universitas 11 Maret Pendidikan Geografi yang akan membantu kalian menjelaskan materi konsep dasar peta materi SMA Geografi. Simak video selengkapnya ya. Kalian pernah nyasar nggak sih? Atau bingung? Ini sebenarnya ada di mana? Terus kita harus lewat jalan yang mana? Nah, kita bakal kenal nih sama salah satu sahabat terbaik penjelajah sepanjang masa. Salah satu sahabatnya Dora juga, yaitu peta. Simak petualangannya ya. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih kalau peta sebenarnya udah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh. Dari mulai yang gambarnya ada di tanah liat, sampai yang ada di smartphone atau HP kita yang sekarang. Nah, tapi sebenarnya apa sih definisi peta itu? Nah, udah tahu kan peta itu apa? Kita ulang sekali lagi ya. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar yang diperkecil menggunakan skala. Kita catat 3 kata kuncinya. Yang pertama, gambaran permukaan bumi. Yang kedua, bidang datar dan juga skala. Kita ingat ya. Nah, peta yang baik itu adalah peta yang lengkap. Ayo kita sama-sama analogikan peta itu seperti pizza yang sering kalian makan. Tentunya kalian memilih pizza yang toppingnya lengkap kan? Nah, peta sendiri ada beberapa bagian-bagiannya. Yang pertama ada judul, yang kedua ada skala, yang ketiga orientasi, yang keempat legenda, kelima simbol, keenam inset, ketujuh garis tepi, yang kedelapan garis koordinat, kesembilan sumber dan tahun pembuatan, serta yang terakhir adalah lettering. Kita bahas satu persatu secara tuntas ya. Oke, yang pertama adalah judul peta. Judul peta itu harus merepresentasikan informasi yang ada pada peta. Seperti contoh di samping, ada peta curah hujan di daerah Banyumas. Nah, kita jadi tahu dong kalau peta ini menggambarkan persebaran curah hujan yang ada di Banyumas. Kita jadi tahu informasi ini menggambarkan curah hujan yang ada di Banyumas. Nah, yang kedua itu ada orientasi. Orientasi alias petunjuk arah digambarkan seperti gambar di samping ya. Biasanya digambarkan seperti simbol kompas atau segitiga yang di atasnya ada tulisan U atau N. U itu utara dan N adalah north. Nah, tanpa orientasi ini kita bisa nyasar karena kita tidak tahu arah utaranya ada di mana. Misal kita mau pergi ke Bandung, malah nyasar ke Surabaya. Jadi orientasi ini penting ya. Yang ketiga adalah skala peta. Nah, ini juga nggak kalah penting. Skala peta adalah perbandingan jarak sebenarnya dengan jarak pada peta. Contohnya nih, 1:1 juta. Artinya 1 cm di peta sama dengan 1 juta cm di jarak yang sebenarnya. Nah, 1 juta cm ini kita konversikan menjadi kilometer menjadi 10 kilometer. Nah, kebayangkan sekecil apa kita ketika ada di peta ini? Yang keempat ada legenda alias keterangan. Nah, legenda ini juga nggak kalah penting karena legenda ini memuat informasi atau arti dari simbol, warna, ataupun garis yang ada pada peta. Tanpa legenda, peta cuman sekedar gambar misterius yang tidak mengandung arti apapun. So, jangan sampai lupa ada legenda. Yang kelima ada garis koordinat atau garis astronomis. Garis astronomis sendiri terdiri dari 2, yaitu garis lintang dan juga garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang sejajar dengan khatulistiwa yang mengelilingi bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal vertikal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Nah, garis koordinat ini sangat penting karena ini yang membuat kita tahu di mana sih lokasi pasti kita berada. Selain itu, GPS yang ada di HP kalian itu asalnya juga dari sini loh. Nah, teman-teman, jangan lupakan salah satu bagian peta yang sering kita abaikan nih. Di sini ada bagian kecil di dalam peta yang bentuknya itu juga peta. Jadi ada peta kecil di dalam peta. Nah, peta kecil ini disebut sebagai inset ya, teman-teman. Nah, konsep inset di sini adalah
peta kecil yang lebih menampilkan informasi lebih luas, teman-teman. Jadi, misalnya nih, kita punya peta Pulau Jawa. Nah, peta Pulau Jawa ini, insetnya menampilkan hampir seluruh wilayah Indonesia, namun Pulau Jawanya itu dikotakin atau ditandain dengan kotak biasanya untuk menampilkan wilayah di sekitarnya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Setelah kita belajar tentang bagian-bagian peta, kita masuk ke jenis peta. Ternyata peta itu kayak es krim loh yang kayak punya banyak rasa. Peta juga punya banyak jenis, tergantung kita butuh dan pengennya apa. Kita bahas yuk. Berdasarkan isinya, peta dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan juga peta khusus atau peta tematik. Nah, peta umum adalah peta yang menampilkan kenampakan permukaan bumi secara keseluruhan, sedangkan peta tematik hanya menampilkan informasi secara khusus. Contohnya seperti peta curah hujan, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis peta berdasarkan skala nih. Nah, jenis peta berdasarkan skala terbagi menjadi 5. Yang pertama ada peta kadaster atau peta skala besar, yaitu peta yang memiliki skala 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua ada peta skala besar yang memiliki skala 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga ada peta skala sedang yang memiliki skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang keempat ada peta skala kecil, yaitu peta yang memiliki skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Terakhir ada peta geografis, yaitu peta yang memiliki skala sangat kecil nih, yaitu lebih dari 1 juta. Nah, di sini ada yang perlu kalian ingat, yaitu semakin besar skala, maka akan semakin detail informasi yang disajikan nih. Terus, buat apa sih peta itu? Banyak banget fungsinya ya. Peta bisa digunakan untuk navigasi, untuk penelitian ilmiah, untuk perencanaan wilayah, untuk mitigasi bencana, dan masih banyak sekali fungsi-fungsinya. Nah, bahkan petani sampai presiden pun bisa loh menggunakan peta karena fungsinya memang sangat banyak. Oke, setelah kita udah belajar tentang banyak hal tentang informasi peta, emangnya semua gambar tentang permukaan bumi itu bisa disebut sebagai peta kah? Tidak ya teman-teman. Jadi ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar suatu gambar itu bisa disebut sebagai peta. Yang pertama adalah confirm, yaitu peta harus menggambarkan keadaan sesuai dengan gambar aslinya. Bentuk aslinya juga harus sama. Yang kedua ada equidistance, yaitu jaraknya itu harus proporsional dengan jarak aslinya. Yang ketiga ada equivalent, yaitu luasnya harus sebanding dengan luas sebenarnya. 3 syarat ini harus terpenuhi supaya suatu gambar bisa disebut sebagai peta ya. Ingat-ingat. Oke teman-teman, kalian di sini keren banget ya, udah menyimak materi dari awal sampai pertengahan nih. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih. Sesi ini akan membantu kalian untuk menguji kemampuan kalian tentang peta yang udah dipelajari sebelumnya. Sesi ini adalah sesi quiz kilat. Nah, teman-teman, di sini aku akan mengajak kalian untuk menjawab pertanyaan yang aku ajukan. Kalian semua harus ikut menjawab ya. Dengarkan pertanyaannya baik-baik. Pertanyaannya adalah, bagian peta yang menjelaskan simbol-simbol dan juga informasi yang ada pada map face peta disebut sebagai A. Judul, B. Legenda, atau C. Simbol. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Legenda. Buat kalian yang udah jawab dengan benar, kalian keren banget. Buat yang belum, nggak apa-apa. Silakan simak video sebelumnya untuk lebih membuat kalian paham ya. Simak videonya sampai kalian paham, karena di sini kita belajar bareng-bareng, oke? Oke, setelah tadi kita belajar banyak hal tentang peta, dan sebelum mengakhiri video pembelajaran ini, ada satu lagi fun fact menarik tentang peta nih. Kita simak bersama-sama ya videonya.
Tahukah kalian, benda yang sedang kalian lihat saat ini adalah peta tertua di dunia, yaitu Imago Mundi. Sebagian besar ahli memperkirakan usianya berasal dari tahun 700 hingga 500 sebelum Masehi. Peta ini ditemukan di kota kuno Sipar yang sekarang menjadi wilayah Irak dan menggambarkan sudut pandang dunia menurut bangsa Babilonia. Di bagian paling tengah, kamu bisa melihat kota Babilonia dengan sungai Efrat yang mengalir di atasnya. Di sekeliling Babilonia ada lingkaran-lingkaran kecil yang menggambarkan kota-kota lain serta nama-nama wilayah di sekitarnya. Mulai dari arah timur laut, ada tulisan kata Ankadia kuno untuk kota. Di sebelah timur ada wilayah Uru, lalu kota Usur atau Usyur, dan satu kota lagi yang tidak disebutkan namanya. Bergeser ke selatan, ada Dur Susa, ibu kota dari Kerajaan Elam, lalu wilayah Dukyakin dan satu kota tanpa nama lagi. Nah, di bagian barat laut, peta ini ada dua kota tanpa nama, dan ini bagian yang paling membingungkan. Banyak ahli mengidentifikasinya sebagai wilayah Bit Haman yang sering muncul dalam prasasti kerajaan Neo Asyur. Masalahnya, Bit Haman itu harusnya ada di sisi timur, di antara Asur dan Dur. Mengapa dia malah muncul di barat laut? Ini masih menjadi misteri bagi para peneliti. Selanjutnya, tepat di atas Babilonia ada garis melengkung yang menggambarkan pegunungan. Kemungkinan besar adalah pegunungan Zagros yang memang terlihat dari Babilonia. Semua kerajaan ini dikelilingi oleh lautan asin atau disebut juga sebagai Sungai Pahit. Di seberang lautan itu terdapat sekitar 7 atau 8 wilayah atau pulau tak bernama yang disebut Nagu. Menariknya, hanya ada satu wilayah yang punya label unik bertuliskan tembok besar, tempat di mana matahari tidak terlihat. Para ahli percaya ini merujuk pada wilayah pegunungan mitologis. Teks yang tertulis di peta ini sebetulnya menceritakan tentang penciptaan dunia oleh Dewa Marduk, dewa pelindung Babilonia. Teks tersebut juga mendeskripsikan makhluk-makhluk mitologi maupun hewanita yang hidup di lautan dan di daratan. Sedangkan teks di bagian belakang pada tanah liat ini berisi deskriptif tentang pulau-pulau terluar di peta tersebut. Bagian pertama dan kedua sudah tidak lagi terbaca. Bagian ketiga tertulis, bahkan burung angin pun tidak bisa menyelesaikan perjalanannya dengan selamat. Mungkin ini sebuah kiasan untuk jarak yang mustahil dijangkau. Di pulau keempat, cahayanya dikatakan lebih terang daripada matahari terbenam ataupun bintang-bintang. Di pulau kelima, matahari sama sekali tidak terlihat. Sedangkan pulau keenam juga sudah rusak dan tidak dapat terbaca. Menariknya, peta ini ternyata salinan dari dokumen yang jauh lebih tua. Karena itulah, ahli seperti Dr. Irving Finkel menilai peta ini sebagai pandangan mitologis Babilonia, di mana mereka menempatkan diri di pusat dunia, dikelilingi oleh tempat-tempat mistis yang jauh. Meski begitu, apa tujuan sebenarnya peta ini dibuat masih menjadi misteri. Hingga hari ini, tablet kuno Imago Mundi tetap menyimpan misterinya sendiri. Itulah fakta peta tertua di dunia. Nah, itu dia tadi ya teman-teman materi tentang pengetahuan dasar peta yang wajib kalian kuasai. Ingat, peta bukan cuma alat navigasi biasa. Peta adalah catatan peradaban manusia dalam memahami dunianya itu sendiri. Jadi sekarang saatnya kalian eksplorasi lebih jauh lagi. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye!